Kiai Sidik adalah seorang kiai kampung yang tinggal di sebuah desa kecil di pelosok. Meski hidupnya penuh keterbatasan, ia dikenal sebagai sosok yang penuh kebijaksanaan dan dihormati oleh seluruh warga desa. Setiap harinya, Kiai Sidik hanya makan singkong rebus atau dibakar. Bukan karena ia sedang menjalani laku prihatin, tetapi memang hidupnya yang sangat sederhana dan serba kekurangan membuatnya tak mampu membeli beras. Namun, Kiai Sidik tetap bersyukur dan tidak pernah mengeluh. Baginya, singkong yang ia makan setiap hari adalah rezeki yang cukup. Kiai Sidik menjalani hidupnya dengan penuh keikhlasan. Meski hidup dalam keterbatasan, ia selalu membuka pintu rumahnya untuk para santri dan warga yang ingin belajar agama atau sekadar meminta nasihat. Walau hanya dengan singkong, Kiai Sidik selalu berbagi makanannya dengan siapapun yang datang bertamu. Ketika ditanya tentang kesederhanaannya, ia hanya tersenyum dan mengatakan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara, dan harta yang sesungguhnya ada di akhirat kelak. Warga desa sangat menyayangi Kiai Sidik, karena ia tidak pernah memandang seseorang dari kekayaannya. Semua orang disambutnya dengan tulus dan dihormatinya dengan penuh kasih sayang. Kiai Sidik juga sering membantu warga yang sedang dalam kesulitan, meskipun ia sendiri tidak memiliki banyak. Dengan cara hidupnya yang sederhana, Kiai Sidik mengajarkan warga tentang arti syukur, ikhlas, dan pentingnya hidup tanpa pamrih. Setiap hari, Kiai Sidik berjalan kaki mengunjungi rumah-rumah warga yang membutuhkan bimbingan. Meski harus melewati jalan-jalan berbatu dan jauh, Kiai Sidik tidak pernah mengeluh. Kebiasaannya hanya makan singkong membuat tubuhnya terlihat kurus, tetapi semangatnya untuk menyebarkan kebaikan tak pernah luntur. Bagi warga desa, Kiai Sidik adalah cahaya yang menerangi kehidupan mereka, memberikan teladan akan keikhlasan dan kesederhanaan yang sejati. Kisah Kiai Sidik yang hanya makan singkong setiap hari ini menginspirasi banyak orang di desa itu. Mereka melihat bagaimana seorang yang hidup dalam kemiskinan mampu menjalani hidup dengan hati yang lapang dan penuh ketenangan. Warga desa seringkali menolongnya, namun Kiai Sidik selalu menolak dengan halus, takut mengurangi pahala mereka. Kisah Kiai Sidik yang sederhana namun penuh makna ini menjadi legenda di desa tersebut, dikenang sebagai pelajaran hidup tentang ketabahan dan ketulusan hati. Pada suatu malam, Kiai Sidik bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan seorang lelaki tua berjubah putih yang bersinar. Orang tua itu menyampaikan pesan agar Kiai Sidik pergi ke tengah hutan di bagian utara desa. Di sana, ia diminta untuk mencari sebatang singkong yang terlihat paling besar dan sehat, kemudian membawanya pulang dan menanamnya di ladangnya sendiri. Lelaki tua dalam mimpi itu mengatakan bahwa singkong tersebut akan membawa berkah besar bagi Kiai Sidik dan warga desa. Keesokan harinya, Kiai Sidik terbangun dengan hati yang penuh rasa ingin tahu. Ia merasa bahwa mimpi itu bukanlah mimpi biasa, melainkan petunjuk yang dihadirkan khusus untuknya. Dengan niat yang kuat, Kiai Sidik pergi menuju hutan di utara desa,
berjalan melewati pepohonan lebat dan semak belukar. Setelah beberapa saat mencari, ia menemukan sebatang singkong yang besar, persis seperti yang ada dalam mimpinya. Dengan penuh keyakinan, Kiai Sidik mencabut singkong itu dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Kiai Sidik segera membersihkan singkong tersebut dan menanamnya di ladang kecil di belakang rumahnya. Ia merawat singkong itu dengan penuh kasih sayang, menyiraminya setiap hari, dan memperlakukannya seolah-olah tanaman itu memiliki nilai yang sangat berharga. Warga desa yang melihat Kiai Sidik merawat singkong itu merasa heran, tetapi Kiai Sidik hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa ia hanya mengikuti petunjuk dari mimpinya. Waktu berlalu, dan singkong yang ditanam oleh Kiai Sidik tumbuh subur dan lebih cepat daripada singkong pada umumnya. Ukurannya jauh lebih besar dan kualitasnya sangat baik. Para tetangga mulai terkesima melihat hasil tanamannya yang luar biasa. Mereka penasaran dan bertanya-tanya, namun Kiai Sidik hanya menjawab dengan bijak bahwa keberhasilan itu semua berkat doa dan kehendak Allah. Tanpa terasa, singkong yang Kiai Sidik tanam mulai menghasilkan panen yang melimpah, sehingga ia bisa menjualnya ke pasar dengan harga yang cukup tinggi. Singkong hasil panen Kiai Sidik segera menarik perhatian pedagang dari kota karena kualitasnya yang sangat bagus. Banyak pedagang yang akhirnya memesan singkong dari ladang Kiai Sidik, dan lambat laun, Kiai Sidik pun mulai mendapatkan penghasilan yang lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Melihat keberhasilannya, warga desa mulai terinspirasi untuk ikut menanam singkong di ladang mereka masing-masing. Kiai Sidik dengan senang hati memberikan bibit dan petunjuk kepada para warga, mengajarkan cara merawat singkong dengan baik agar hasilnya sama seperti miliknya. Dengan adanya kerja sama antara Kiai Sidik dan warga desa, pertanian singkong menjadi berkembang pesat. Warga desa yang dulunya hidup dalam keterbatasan, kini mulai merasakan perubahan. Tanah-tanah kosong di desa mereka berubah menjadi ladang singkong yang subur, dan setiap warga bekerja dengan semangat untuk menghasilkan panen yang terbaik. Kiai Sidik pun menjadi pemimpin yang dihormati, membimbing warga desa dalam setiap langkah, dan mengingatkan mereka untuk tetap bersyukur atas nikmat yang mereka terima. Seiring berjalannya waktu, singkong dari desa Kiai Sidik menjadi terkenal hingga ke luar negeri. Banyak perusahaan asing yang tertarik untuk membeli singkong dari desa itu karena kualitasnya yang unggul. Mereka bahkan mulai mengirimkan kontrak kerja sama agar singkong dari desa Kiai Sidik dapat diekspor dalam jumlah besar. Desa yang dulunya sepi dan miskin, kini mulai berkembang pesat, bahkan sebagian besar warganya berhasil meningkatkan taraf hidup mereka. Keberhasilan ini membuat Kiai Sidik menjadi kaya raya, namun ia tidak berubah. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana, dan kekayaan yang diperolehnya justru digunakannya untuk membantu sesama. Kiai Sidik mendirikan sebuah madrasah dan fasilitas umum lainnya di desa untuk kepentingan bersama. Ia membangun sekolah bagi anak-anak, memperbaiki masjid, serta membangun jalan agar desa mereka semakin mudah dijangkau. Semua yang dilakukan Kiai Sidik adalah demi kebaikan seluruh warga desa. Kisah sukses desa tersebut menyebar ke desa-desa lain.
Banyak orang datang untuk belajar kepada Kiai Sidik, ingin mengetahui rahasia di balik keberhasilan desa itu. Kiai Sidik menjelaskan bahwa semua ini adalah berkah dari Allah, serta hasil dari ketulusan hati dan kerja keras bersama. Ia mengingatkan bahwa kesuksesan bukanlah milik pribadi, tetapi harus digunakan untuk kebaikan seluruh masyarakat. Setiap tahun, Desa Kiai Sidik menyelenggarakan acara syukuran untuk merayakan hasil panen singkong yang melimpah. Pada acara tersebut, Kiai Sidik selalu memberikan ceramah yang penuh hikmah, mengingatkan semua warga untuk tidak lupa bersyukur dan tetap rendah hati. Warga desa merasa sangat bersyukur memiliki sosok pemimpin seperti Kiai Sidik, yang selalu membimbing mereka dengan bijak dan penuh kasih sayang. Kini, desa yang dulunya terpencil itu telah berubah menjadi desa yang makmur. Kiai Sidik menjadi simbol keberhasilan dan kesederhanaan. Kisahnya mengajarkan banyak orang tentang pentingnya ikhlas, bersyukur, dan bekerja keras dalam hidup. Kiai Sidik, dengan ketekunan dan bimbingannya, berhasil mengubah nasib desanya dan membawa kemakmuran bagi banyak orang. Setelah bertahun-tahun bekerja keras dan mendapatkan berkah dari usaha singkongnya, Kiai Sidik akhirnya dapat mewujudkan impiannya untuk berangkat haji. Bagi Kiai Sidik, perjalanan ke Tanah Suci bukan hanya untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang Muslim, tetapi juga sebagai bentuk rasa syukur atas semua rezeki yang Allah berikan kepadanya dan desanya. Kepergiannya untuk haji diiringi doa dan harapan dari seluruh warga desa, yang merasa bangga sekaligus terharu melihat pemimpin mereka kini dapat pergi ke Mekah. Sesampainya di Tanah Suci, Kiai Sidik tidak hanya berfokus pada ibadah. Ia juga terinspirasi untuk memanfaatkan berkah dari usaha singkongnya dengan cara yang lebih luas. Dalam setiap doanya, Kiai Sidik berharap agar singkong yang selama ini menjadi berkah bagi desanya juga bisa bermanfaat bagi umat Muslim yang datang dari berbagai negara. Dengan hati yang tulus, ia mulai mencari informasi tentang kemungkinan mengembangkan usaha singkong di Arab Saudi. Tak lama, Allah membukakan jalan baginya. Di Mekah, Kiai Sidik bertemu dengan seorang pengusaha lokal yang tertarik dengan ide usaha singkongnya. Mereka berbincang panjang lebar, dan Kiai Sidik pun menceritakan kisah singkong yang menjadi berkah bagi desanya. Pengusaha itu, terkesan dengan kesederhanaan dan niat baik Kiai Sidik, akhirnya menawarkan sebidang tanah di luar kota Mekah yang bisa digunakan Kiai Sidik untuk menanam singkong. Kiai Sidik menerima tawaran tersebut dengan penuh syukur dan langsung mulai mengatur rencana untuk menanam singkong di tanah itu. Ia menggunakan sebagian dari hartanya untuk membeli bibit singkong terbaik yang bisa tumbuh di iklim Arab Saudi, dan berusaha mengadaptasi metode pertanian yang sudah ia kuasai. Kiai Sidik juga mempekerjakan beberapa petani lokal dan tenaga kerja Indonesia yang tinggal di Arab Saudi untuk membantunya dalam menanam dan merawat singkong tersebut. Beberapa bulan kemudian, tanaman singkong itu pun tumbuh dengan subur. Hasilnya tidak kalah baik dari singkong yang ditanam di desanya di Indonesia. Kiai Sidik merasa sangat bersyukur melihat bagaimana singkong yang ditanamnya dapat tumbuh dan berkembang di tanah yang jauh dari kampung halamannya. Dengan hati yang tulus,
Kiai Sidik memutuskan untuk membagikan sebagian dari hasil panen singkong tersebut kepada para jamaah haji yang datang ke Mekah. Para jamaah haji yang mendapatkan singkong dari Kiai Sidik merasa sangat tersentuh. Mereka mendengar kisah Kiai Sidik yang penuh berkah dan bagaimana singkong ini telah membawa kemakmuran bagi desanya. Banyak yang terharu dan mendoakan kebaikan untuk Kiai Sidik, bahkan beberapa jamaah juga menghubungkannya dengan para pengusaha lain yang tertarik untuk mendukung dan memperluas usaha singkongnya. Seiring berjalannya waktu, usaha singkong Kiai Sidik di Arab Saudi pun berkembang pesat. Ia mulai memasok singkong ke berbagai tempat di sekitar Mekah dan Madinah, serta mendistribusikannya ke beberapa penjual makanan. Kiai Sidik juga berencana untuk membuat pusat pengolahan singkong di Arab Saudi, sehingga singkongnya dapat diolah menjadi makanan ringan yang bisa dinikmati oleh masyarakat lokal dan para jamaah haji. Kiai Sidik tak pernah menyangka bahwa impian sederhananya bisa berkembang sejauh ini. Baginya, keberhasilan ini bukanlah hasil usahanya semata, tetapi berkat doa dan dukungan dari seluruh warga desa dan jamaah haji yang tulus mendoakannya. Kiai Sidik juga merasa terharu ketika mendengar bahwa banyak jamaah yang menyebut singkongnya sebagai singkong berkah dari tanah Jawa. Sebagian keuntungan dari usaha singkongnya di Arab Saudi juga digunakan Kiai Sidik untuk kegiatan amal. Ia membantu jamaah yang kurang mampu, serta menyumbang ke berbagai masjid dan yayasan di Tanah Suci. Kiai Sidik merasa bahwa rezeki yang Allah berikan harus dibagikan, bukan hanya untuk kemakmuran dirinya, tetapi juga untuk kepentingan umat. Ia juga tetap mendukung warga desanya di Indonesia dengan mengirim sebagian hasil dari usaha singkongnya di Arab Saudi untuk pembangunan fasilitas umum di desanya. Kini, nama Kiai Sidik dikenal luas, tidak hanya di desanya, tetapi juga di kalangan jamaah haji dari berbagai negara. Kisahnya tentang kesederhanaan, ketulusan, dan keteguhan hati dalam mengelola usaha singkong menjadi inspirasi bagi banyak orang. Di Tanah Suci, Kiai Sidik bukan hanya seorang jamaah haji, tetapi juga seorang teladan dalam beramal dan berbuat kebaikan bagi sesama. Kiai Sidik pulang ke desanya dengan hati penuh syukur dan semangat baru. Ia terus mengajarkan warga desanya untuk tidak pernah meremehkan usaha kecil dan mengingatkan mereka bahwa apapun yang mereka lakukan, jika dikerjakan dengan tulus dan penuh doa, akan mendatangkan berkah yang tidak terduga. Kepulangan Kiai Sidik dari Tanah Suci disambut meriah oleh seluruh warga desa. Kabar tentang keberhasilannya menunaikan ibadah haji dan membangun usaha singkong di Arab Saudi sudah terdengar ke pelosok desa, dan warga sangat antusias ingin mendengar kisah-kisah inspiratifnya langsung dari beliau. Ketika Kiai Sidik tiba, mereka menyambutnya dengan tabuhan rebana, iringan doa, dan haru yang memenuhi suasana desa. Wajah Kiai Sidik tampak berseri-seri, penuh rasa syukur atas sambutan hangat dari warga yang sangat ia cintai. Setelah acara penyambutan, Kiai Sidik mengundang seluruh warga untuk berkumpul di balai desa. Di sana, ia bercerita panjang lebar tentang perjalanan ibadahnya, dan juga tentang berkah yang ia rasakan dari usaha singkongnya di Tanah Suci. Kiai Sidik menekankan bahwa semua yang ia alami adalah berkat kerja keras dan doa dari warga desa. Ia mengatakan bahwa haji yang dijalaninya bukanlah semata-mata untuk dirinya sendiri,
melainkan untuk mewakili seluruh desa yang telah bersama-sama berjuang, bertahan, dan bangkit melalui usaha singkong. Dalam kesempatan itu, Kiai Sidik juga mengumumkan rencananya untuk mengembangkan usaha singkong di desa lebih luas lagi. Ia ingin memberdayakan lebih banyak warga dengan memperluas lahan pertanian singkong, membangun tempat pengolahan singkong, dan meningkatkan kualitas produksi. Tujuannya adalah agar desa mereka bisa dikenal sebagai pusat penghasil singkong berkualitas yang tidak hanya untuk pasar lokal, tetapi juga untuk ekspor. Seluruh warga merasa bangga dan bersemangat mendengar rencana besar ini, dan mereka dengan sukarela menawarkan tenaga dan waktu mereka untuk membantu mewujudkannya. Sebagai bentuk syukur, Kiai Sidik juga mengadakan acara selamatan dengan doa bersama di masjid desa. Di sana, ia membagikan oleh-oleh dan makanan dari Arab Saudi kepada para jamaah dan warga yang hadir. Kiai Sidik bahkan membagikan sebagian keuntungan dari usaha singkongnya kepada warga yang kurang mampu, sebagai bentuk rasa terima kasih dan syukur atas rezeki yang Allah limpahkan kepadanya. Warga sangat terharu dengan kedermawanan Kiai Sidik, dan mendoakannya agar selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam setiap langkahnya. Sejak kepulangan Kiai Sidik, desa mereka semakin maju. Dengan bimbingan dan semangat dari Kiai Sidik, warga desa semakin kompak bekerja bersama dalam mengembangkan usaha singkong. Desa yang dulu hidup dalam kesederhanaan kini telah menjadi desa yang makmur, dihormati, dan dikenal luas. Kiai Sidik tetap menjadi sosok sederhana yang selalu mengingatkan warga untuk hidup dalam keikhlasan, kerukunan, dan rasa syukur. Kisah Kiai Sidik menjadi inspirasi bagi semua, dan namanya selalu diingat sebagai kiai yang membawa berkah bagi desanya.